Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 27. Kirana pun menghela nafas panjang, menatap kembali suaminya yang diam saja. Niat ingin bermesraan dengan Kirana, malah dia melakukan kesalahan sampai istrinya marah padanya. "Kamu sudah makan, Mas?" tanya Kirana pada Brian. "Belum, dari rumah langsung berangkat dan gak berhenti istirahat. Karena ingin cepat ketemu sama kamu," jawab Brian. "Jadi Michelle juga belum makan?" tanya Kirana agak meninggi suaranya. "Iya sayang, tapi dia bawa cemilan kok di mobil." "Sepanjang jalan makan cemilan yang dibawakan oleh Mimin," jawab Brian. Kirana pun menghela nafas lega, kasihan juga jika sampai Michelle belum makan sama sekali di mobil. Kirana lalu bangkit dari duduknya, dia hendak pergi menuju dapur, untuk menyiapkan makan siang suami dan anaknya. "Kamu mau kemana, sayang?" tanya Brian. "Ke dapur, menyiapkan makan siang untuk kamu dan Michelle." "Kamu lapar kan?" tanya Kirana. "Iya sih, ya udah aku ikut ke belakang juga," kata Brian. Brian mengikuti Kirana menuju dapur, Michelle digandeng oleh Kirana. Mereka makan siang dengan menu sederhana di rumah ibunya Kirana. Sampai di dapur, terlihat Ibu Kamina sudah menata makanan di meja makan. "Sudah rapi ternyata, Bu," kata Kirana. "Iya, Ibu tahu nak Brian datang. Jadi Ibu langsung memasak lagi dan menyiapkannya di meja. Ibu tahu suamimu pasti lelah, apalagi dia menyetir sendiri kan?" kata Ibu Kamina. Kirana tersenyum, dia lalu mengajak Michelle untuk duduk di kursi makan. Brian juga ikut duduk di kursi makan, dia mau mengambil tahu goreng di piring, namun Kirana menepis tangan Brian dengan kasar. "Cuci tangan dulu, tangannya ada kumannya," kata Kirana. Brian pun bangkit dari duduknya dan menuju kamar mandi untuk cuci tangan, disusul oleh Michelle juga cuci tangan. Tangan Michelle ditarik Brian lalu dibersihkan tangannya. Setelah selesai, mereka kembali ke meja makan, dan segera makan karena perutnya sudah sangat lapar. "Makanannya sederhana, Mas. Cuma tumis sayur, sambal terasi, tahu goreng dan pepes ikan peda. Kamu suka menu ini, Mas?" tanya Kirana menyendokkan nasi ke dalam piring suaminya. "Ini juga enak kok, aku bahkan suka kangen makanan kampung," kata Brian dengan senyumannya mengembang. Kirana menaruh piring berisi nasi dan juga tumis sayur, tahu goreng dan juga ikan pepes pedas serta sambal. Michelle minta sayurnya dong," kata Michelle. Kirana pun mengambilkan tumis sayur dan menuangkannya di piring Michelle. Ibu Kamina melihat Kirana dengan cekatan, meladeni anak dan suaminya itu sangat senang. Ternyata, anaknya memang bisa mengurus suami dan anak sambungnya itu. Setelah berdoa, mereka langsung menyantap makanan di piring. Satu suap, dua suap Brian menikmatinya dengan lahap. Kirana menyuapi Michelle dengan telaten. "Kirana, Ibu mau ke sawah dulu ya. Menemani ayah di sana," kata Ibu Kamina. "Iya Bu, oh ya Bu. Tolong jangan kasih tahu ayah dulu ya. Kalau Mas Brian datang," kata Kirana. "Iya, Ibu tahu. Biar nanti ayah tahu sendiri, tapi kamu harus siap kalau ayah marah sama suamimu," kata ibunya. "Iya, Bu." Ibu Kamina pun pamit juga pada Brian, dia lalu pergi keluar untuk menemani suaminya di sawah. "Jadi kamu datang lebih cepat?" tanya Pak Darno ketika sore hari dia sudah pulang dari sawahnya. Iya. Saya tidak bisa jauh lama-lama dengan Kirana," jawab Brian. Pak Darno menghela nafas kasar. Rencananya, dia ingin tenang dan tidak mau bertengkar dengan menantunya karena masih kesal. "Yah, sudahlah. Untuk apa sih memisahkan mereka? Mereka suami istri yang saling mencintai, ayah tidak bisa begitu saja memisahkan mereka lama-lama," kata Ibu Kamina, memberi penjelasan pada suaminya. "Ayah masih kesal, Bu. Dia bohong sama ayah dan ibu untuk mendapatkan Kirana," kata Pak Darno. "Ya, tapi karena Brian itu tidak menghamili Kirana, itu bagus ya. Dia bahkan menikahi Kirana dengan baik," kata Ibu Kamina lagi. "Baik apanya? Dia menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya.
Kita datang ke rumahnya kemarin saja tidak ada orang tuanya, kemana orang tuanya? Ayah takut nanti Kirana tidak disukai oleh mertuanya itu, kata Pak Darno beralasan. Maaf ya sebelumnya, kedua orang tua saya ada di luar negeri. Papa dan mama saya setuju saya menikah dengan Kirana, Kirana juga sudah bicara melalui telepon dengan mama saya. Jadi ayah jangan khawatir, mama dan papa saya tidak menerima Kirana sebagai menantunya. Bulan depan rencananya mau pulang ke Indonesia, dan menemui menantunya ini. Kata Brian, menjelaskan apa yang jadi kekhawatiran ayah Kirana itu. Pak Darno diam, menatap Brian masih dengan kesal. Dia masih berpikir, menantunya itu harus dapat hukuman. Pak Darno pun akhirnya mendapat ide untuk menghukum Brian. Baiklah, kali ini ayah mengalah. Tapi kamu harus ayah hukum, kata Pak Darno. Dihukum? Iya, kamu harus mencangkul sawah ayah. Setiap pagi kamu harus pergi ke sawah dengan ayah, kata Pak Darno dengan senyum sinis. Brian pun diam, Kirana hanya bisa menatap suaminya. Lebih baik Brian menerima hukuman dari ayahnya, daripada ayahnya marah terus. Mas, udah terima aja. Kan mencangkul itu enggak berat kok, bisik Kirana. Brian pun menarik nafas kasar. Dia menatap mertuanya lama, lalu akhirnya dia mengangguk cepat. Baiklah, saya terima hukuman dari ayah. Saya siap pagi besok mencangkul di sawah dengan ayah, kata Brian. Baik, siapkan tenaganya untuk besok. Karena sawah ayah itu luas, jadi siapkan tenaga yang besar. Kata Pak Darno lagi. Tidak masalah. Aku bermain dengan istriku 5 kali aja kuat, kata Brian dengan bangganya. Mas, apa sih yang kamu bicarakan? Kata Kirana dengan mata yang membesar menatap pada suaminya. Brian pun hanya tersenyum saja, sementara kedua mertuanya hanya geleng-geleng kepala. Kirana sudah pasti kesal pada suami nyelenehnya itu. Malam ini Brian gelisah, dia duduk di ruang tamu menemani mertuanya main catur. Jika ditinggalkan nanti akan marah, dan bisa ditambah lagi hukumannya. Yang dia takutkan tidak bisa bercinta dengan Kirana, karena sekarang saja sudah larut malam. Apalagi dia juga lelah, tapi mertuanya tidak mau tahu dengan keadaannya sekarang. Jika tadi bertempur dulu dengan Kirana, begadang sampai pagi pun dia lakoni. Tapi, dia belum menyentuh istrinya sejak datang itu. Kamu kenapa gelisah begitu? Tanya Pak Darno memindahkan pion catur ke kotak milik Brian dan memakan pion lain. Saya ngantuk, ya. Besok kan mau ke sawah, jadi saya butuh istirahat untuk mengumpulkan tenaga. Jawab Brian resah. Benar juga sih, namun rupanya Pak Darno tidak peduli. Dia terus bermain catur dan menyuruh Brian bermain lagi, sampai Brian agak kesal juga. Yah, apa enggak kasihan sama saya? Kan saya capek tadi pagi menyetir mobil, terus ngobrol sampai sore. Lah sekarang masih main catur, saya capek ya, butuh istirahat, kata Brian lagi. Katanya kuat besok mencangkul, masa main catur saja kamu nyerah? Ya tapi kan kalau catur itu butuh konsentrasi, saat ini saya lelah dan capek dan butuh istirahat. Kalau sudah istirahat cukup, mau mencangkul 1/2 hektar juga sanggup, ya, kata Brian. Dan yang dia maksud istirahat adalah tidur, dan bermain kuda-kudaan dengan Kirana. Pak Darno berdecak kesal, dia lalu menghentikan main caturnya. Ya sudah sana istirahat saja, ayah senang kok main catur ada temannya. Biasanya main catur sendirian, kata Pak Darno. Brian tertegun, dia menatap mertuanya. Ada raut wajah kecewa di sana. Ya sudah, saya temani sekali lagi deh, ya. Kata Brian agar mertuanya tidak merasa kecewa. Gak usah. Kamu kan capek, kata Pak Darno ketus. Gak apa-apa, ya. Asal benar 1 kali main aja saya masih bisa kok, ucap Brian lagi. Pak Darno menatap menantunya, terlihat memang di wajah Brian kelelahan. Namun, dia merapikan lagi papan caturnya untuk bermain 1 kali lagi. Brian pun bersabar menemani mertuanya main catur, berharap tidak menambah 1 permainan lagi. Karena dia benar-benar lelah dan mengantuk. Lama mereka main catur 1 kali permainan, membuat Brian kesal juga. Sudah 1 jam dia menunggu permainan catur itu selesai, tapi tidak selesai-selesai.
Akhirnya, dia mengumpankan bidak catur satu persatu, untuk dimakan oleh bidak catur mertuanya. Membiarkan mertuanya menang main catur kali ini. Wah, ternyata kamu kalah main catur sama saya. Badan aja besar. Main catur kalah sama orang tua, kata Pak Darno meledek Brian. Brian hanya tersenyum kecil, dia sengaja melakukan itu, agar dia bisa terbebas dari ayah mertuanya. Sudah kan, ya? Saya kalah main catur, saya mau istirahat, kata Brian. Baik, tapi besok malam, kamu harus temani ayah main catur lagi, kata Pak Darno. Brian menelan ludahnya, bisa dia bayangkan besok main catur dengan ayah mertuanya lagi. Tapi yang penting, malam ini dia bebas dari ayah mertuanya. Lihat besok aja, ya. Kalau saya kelelahan karena mencangkul di sawah, berarti besok tidak bisa menemani ayah main catur, kata Brian. Bukannya diam, tapi Pak Darno malah mencibir menantunya. Tadi siang lupa ya menantangku, kuat mencangkul di sawah seberapa luas tanahnya? Cibir Pak Darno. Brian pun seperti disindir oleh Pak Darno. Namun dia tidak peduli, yang penting dia masuk ke dalam kamarnya. Saya masuk ke kamar dulu, ya, mau istirahat, kata Brian pada mertuanya. Pak Darno pun diam saja, dia tidak menanggapi ucapan Brian. Brian pergi meninggalkan Pak Darno, yang sedang merapikan papan catur dan bidak-bidaknya. Sayang, bangun, ucap Brian di telinga Kirana. Kirana menggeliat, dia membuka perlahan matanya. Menatap samar ke depan, dia melihat wajah suaminya, yang hanya berjarak 5 senti dengan senyumnya mengembang. Ada apa, Mas? Tanya Kirana dengan suara seraknya. Brian mencium bibir istrinya itu dengan lembut, dicium lebih dalam dan menuntut. Sejak kedatangannya siang tadi, dia benar-benar ingin menyentuh Kirana. Dan saatnya malam ini dia bebas, melakukan apa yang ingin dia lakukan. Michelle tidur di kamar ibunya meminta Michelle tidur dengannya. Dia ingin mendongengkan cerita, sewaktu dia dapat sejak kecil dari ibunya. Dan cerita dongeng itu juga dia ceritakan pada Kirana kecil. Sementara, Brian sedang asik mencumbu Kirana. Mereka sekarang sudah ingin merasakan kehangatan masing-masing. Tangan Brian sudah menjalar kemana-mana, membuat Kirana melenguh karena geli nikmat oleh buayan suaminya. Brian sendiri sebenarnya sudah tidak tahan, ingin menancapkan si Utom. Namun dia tahan, karena ingin melihat wajah istrinya yang sedang menikmati sentuhan tangannya. Maas. Sudah jangan main-main terus, ucap Kirana, seakan tidak sabar juga dengan Brian. Udah nggak sabar ya sayang, cukup, kata Brian menggoda. Dia menciumi beberapa kali bibir dan leher Kirana, sampai dia melahap inti pusat Kirana. Kirana pun menggeliat gelisah. Brian senang, dia lalu menghentikannya. Ia bersiap untuk mendaki sesungguhnya, yang sejak tadi si Utom sudah berdiri. Perlahan tapi pasti, si Utom pun didorong dengan penuh semangat. Dan, blees. Mami, teriak Michelle di luar kamar. Tiba-tiba, suara Michelle membuat Kirana panik. Dia mendorong suaminya, dan segera dia memakai baju yang sempat terlepas. Brian pun kaget, dia kesal sekali kenapa Michelle bangun dan memanggil Kirana. Sayang, mau kemana? Tanya Brian. Itu, Michelle kasihan di luar sendirian nyari aku, jawab Kirana setelah baju tidurnya sudah rapi. Brian mendengus kesal, ditatapnya si Utom yang sudah tegang dari tadi. Dia benar-benar kesal, sejak siang tadi ada saja gangguannya. Brian pun duduk di ranjang, memakai kembali celana berwarna hijau itu. Ia menatap ke pintu kamar, dan terlihat Kirana mengajak Michelle masuk ke kamarnya. Michelle tidur dengan Mami di sini ya? Ajak Michelle. Iya, sayang. Sini naik sama Mami, kata Kirana. Sedangkan Brian masih bermuka masam. Niatnya mau bernikmat dengan istrinya kini gagal total, karena anaknya bangun. Dia menatap Kirana, tangannya memegang si Utom yang masih tegang. Sayang, ini gimana? Kata Brian menunjukkan si Utom pada Kirana. Kirana tersenyum tipis, dia juga bingung mau diapakan itu si Utom, biar tidak tegang terus.
Brian berpikir terus, wajah gerahnya masih terlihat jelas, mau menyentuh istrinya tapi tidak bisa. Akhirnya rasa kesal dan rasa sakit kini menjalar ke kepalanya. Mami Michelle, ayo dong kasih solusi, bisik Brian berbaring di belakang Kirana. Si Utom dia dekatkan agar menempel pada Kirana. Mas, gak enak. Nanti dilihat Michelle ini gimana, itu jangan dideketin, Mas. Kata Kirana. Tubuhnya menghindar sedikit dari Brian, membuat Michelle pun terusik. Mami kenapa ini mundur-mundur terus? Michelle mau jatuh. Kata Michelle, karena tubuhnya miring hampir di tepi ranjang. Nggak sayang. Ini ada kadal mau masuk ke Mami, jadi Mami kakinya mundur. Kata Kirana, menarik tubuh Michelle yang sudah di tepi ranjang. Kirana mundur, namun tertahan oleh Brian yang belum geser ke samping. Dia diam saja karena gagal, membuat ingin saja menerkam istrinya. Mas, geser ke samping dong, aku enggak bisa gerak ini. Tapi ini gimana menenangkan si Utom sayang? Besok lagi, Mas. Kan enggak bisa ada anakmu, cuk. Kata Kirana mengecup bibir suaminya dari samping, agar Brian tenang dan bersabar. Brian mendengus kasar, dia bangkit dari tidurnya lalu keluar kamar. Entah mau bagaimana, cara menenangkan si Utom di luar kamar. Bersambung.